Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai determining how costs behave. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Diurahmawati dengan NIM 2019-31-0077. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dengan nomor induk mahasiswa 2019-31-0071. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Raizanul Firdaus dengan NIM 2019-31-0090. Perkenalkan, nama saya Nazila Rospalevi dengan NIM 2019-310157. Perkenalkan, nama saya Adela Mai Safira dengan NIM 2019-31-0084. Perkenalkan, saya Jessica Tami Asanda dengan NIM 2019-31-0099. Perkenalkan, nama saya Aufa Robito El Islami dengan NIM 2019-310107. Perkenalkan, nama saya Cantika Ramadhani dengan NIM 2019-310125. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019-31-0092. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olga Prapsilia dengan NIM 2019-31-0080. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi dasar dan fungsi biaya. Apa itu fungsi biaya? Fungsi biaya adalah hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan di setiap aktivitasnya. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam sebuah kurva, dan kurva tersebut akan membentuk titik-titik kemungkinan besar jumlah biaya di setiap tingkatan produksinya. Misalnya, jumlah jam mesin yang digunakan ada pada sumbu horizontal atau biasa yang disebut dengan sumbu X, dengan tingkat aktivitas yang berada pada sumbu vertikal atau biasa yang disebut dengan sumbu Y. Selain itu, fungsi biaya membantu manajer untuk memahami perilaku biaya yang merupakan dasar pembangunan untuk memperkirakan biaya. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi biaya linier. Nah, di sini fungsi biaya linier ini yaitu ada 3 alternatif. Di sini diasumsikan terlebih dahulu bahwa X merupakan jumlah yang diproduksi ataupun jumlah mesin yang digunakan, dan Y di sini diasumsikan sebagai total biaya terkait aktivitas yang digunakan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh penggunaan CPU yang aktivitasnya digunakan 4.000 jam dan per jamnya 0,50. Nah, dalam alternatif pertama ini dikenakan biaya 0,50 per jamnya dan digunakan 4.000 jam. Maka alternatif di sini digunakan menjadi Y sama dengan 0,5X, yaitu Y sama dengan 0,5 dikali 4.000 dan Y sama dengan 2.000. Y di sini sebagai total biaya dari aktivitas terkait. Nah, di sini alternatif pertama ini dinamakan menjadi alternatif biaya variabel. Kemudian pada alternatif kedua, total biaya ditetapkan 1.000 per bulannya. Sehingga berapapun jam yang digunakan, berapapun waktu yang digunakan, biaya yang dikenakan per bulannya menjadi 1.000 saja. Sehingga pada alternatif ini rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan 1.000. Sehingga pada alternatif ini dinamakan sebagai alternatif biaya tetap. Kemudian pada alternatif terakhir yaitu alternatif yang ketiga, di sini saya ambil contoh dikenai biaya 300 per bulannya dan ditambah 0,2 per jam setiap CPU digunakan. Sehingga di sini dinamai biaya campuran. Kemudian alternatif rumus yang digunakan dari alternatif ketiga ini yaitu Y sama dengan 300 ditambah 0,2 dikali X, di mana X ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu berapa jam aktivitas yang digunakan. Nah, alternatif ini dinamakan sebagai alternatif biaya campuran. Review klasifikasi biaya. Jadi maksud review klasifikasi biaya yaitu untuk mengklasifikasikan biaya ke dalam variabel dan komponen tetapnya sebagai berikut. Yang pertama, pilihan objek biaya. Jadi maksud pilihan objek biaya yaitu suatu biaya tertentu dapat menjadi variabel untuk suatu objek biaya dan tetap untuk objek biaya lainnya. Yang kedua, horizon waktu. Suatu biaya variabel dan biaya tetap untuk aktivitas tertentu bergantung pada waktu yang dipertimbangkan oleh manajer ketika membuat keputusan. Semakin lama waktu yang telah dibuat, maka semua hal lainnya sama.
Semakin besar kemungkinan biayanya menjadi variabel. Dan yang ketiga, rentang relevan. Variabel dan pola perilaku biaya tetap untuk fungsi biaya linier hanya dalam kondisi tertentu, kisaran yang relevan. Di luar rentang yang relevan, maka pola perilaku biaya variabel tetap berubah, sehingga menyebabkan biaya menjadi non-linier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kriteria sebab akibat. Hubungan fisik antara tingkat aktivitas dan biaya. Biaya dan produksi adalah contohnya. Memproduksi lebih banyak papan salju membutuhkan lebih banyak plastik, yang menghasilkan total biaya bahan langsung yang lebih tinggi. Pengatur kontrak. Pertimbangan kontrak antara short store box dan VWS, kontrak menemukan jumlah jam CPU yang digunakan sebab tingkat aktivitas yang mempengaruhi cloud biaya layanan akibat sebab dan akibat langsung di antar keduanya. Pengetahuan tentang operasi. Contoh pengetahuan operasi adalah ketika nomor suku cadang digunakan sebagai ukur aktivitas biaya pemesanan. Komputer Lenovo dengan banyak file suku cadang akan menimbulkan biaya pemesanan yang lebih tinggi daripada model baru yang lebih memiliki suku cadang lebih sedikit. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada penggerakan biaya dan proses pengambilan keputusan. Ada 5 langkah. Langkah pertama, identifikasi masalah dan ketidakpastiannya. Manajer Eknantras, yakni tentang bahan langsung dan biaya tenaga kerja produksi langsung dari gaya baru, karpet. Langkah kedua, dapatkan informasi. Manajer mengumpulkan informasi tentang penggerakan biaya potensial seperti jam kerja mesin atau jam kerja manufaktur langsung yang menyebabkan timbulnya biaya tenaga kerja manufaktur yang tidak langsung. Langkah ketiga, buat prediksi tentang masa depan. Manajer menggunakan data masa lalu untuk memperkirakan hubungan antara pemicu biaya dan biaya yang menggunakan hubungan ini untuk memprediksi biaya masa depan. Langkah keempat, buat keputusan dengan memilih di antara alternatif seperti yang akan kami jelaskan nanti. Manajer memilih jam mesin sebagai penggerak biaya. Langkah kelima, menerangkan keputusan mengevaluasi kinerja dan belajar. Setahun kemudian, para manajer mengevaluasi hasil keputusan mereka. Selanjutnya, di sini ada metode estimasi biaya. Ada 4 metode estimasi biaya adalah yang pertama, metode teknik industri. Yang kedua, konferensi metode. Yang ketiga, metode analisis akun. Yang keempat, metode analisis kuantitatif yang mengambil bentuk yang berbeda. Metode ini berbeda dalam hal seberapa mahal penerapannya, asumsi yang mereka buat, dan informasikan yang mereka berikan tentang keakuratan fungsi estimasi biaya. Metodenya tidak saling eksklusif sehingga banyak organisasi yang menggunakan kombinasi metode tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami berbagai metode perkiraan biaya. Metode perkiraan biaya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada metode teknik industri. Apa sih metode teknik industri itu? Metode teknik industri atau disebut juga sebagai metode pengukuran kerja, perkiraan fungsi biaya dengan cara menganalisis hubungan antara input dan output. Hubungan input adalah hubungan yang berhubungan langsung dengan produknya. Misalnya adalah biaya pembelian bahan baku dari produk tersebut. Sedangkan outputnya adalah hubungan yang tidak berhubungan langsung dengan produknya. Terus yang kedua ada metode konferensi. Apa sih metode konferensi itu? Metode konferensi yaitu memiliki fungsi estimasi biaya yang diperkirakan berdasarkan analisis dan opini tentang biaya pembelian, proses teknik, manufaktur, gaji karyawan, dan lain-lainnya. Dengan mengandalkan nilai kolektif dari para ahli strategi, yang paling populer dalam memperkirakan biaya proyek adalah dengan cara mengembangkan perangkat lunak, yaitu dengan mengumpulkan pendapat dari supervisor dan insinyur produksi tentang bagaimana biaya tenaga kerja tidak langsung bervariasi dengan jam kerja manufaktur. Metode ini tidak memerlukan analisis data yang rinci. Yang ketiga yaitu ada metode analisis akun. Metode analisis akun ini memperkirakan fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya dengan variabel tetap dengan aktivitas yang diidentifikasi. Metode analisis ini
banyak digunakan karena cukup akurat dan mudah digunakan. Yang terakhir yaitu ada metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematika formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan data masa lalu observasi, dan Excel merupakan alat yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 langkah dalam memperkirakan fungsi biaya menggunakan analisis kuantitatif. Langkah yang pertama, pilih variabel dependent. Pemilihan variabel dependent tergantung pada tugas biaya yang diestimasi. Langkah yang kedua, identifikasi variabel independen atau penggerak biaya. Analisis biaya harus menyelidiki kemungkinan atau memperkirakan fungsi biaya. Langkah yang ketiga, kumpulkan data tentang variabel dependen dan pemicu biaya. Data-data ini dapat diperoleh dari dokumen perusahaan, wawancara dengan manajer, dan melalui studi kasus. Langkah yang keempat, buat plot data. Hubungan umum antara cost driver dan biaya dapat dengan mudah dilihat dengan membuat grafik plot data. Plot memberikan wawasan tentang rentang yang relevan dari cost function dan mengungkapkan apakah hubungan antara driver dan biaya mendekati linear. Langkah yang kelima, perkirakan fungsi biaya. Dua bentuk analisis kuantitatif yang paling umum digunakan untuk memperkirakan fungsi biaya adalah metode tinggi rendah dan analisis regresi. Langkah yang keenam, evaluasi penggerak biaya dari fungsi perkiraan biaya. Pada langkah ini menjelaskan kriteria untuk mengevaluasi penggerak biaya dari fungsi biaya yang diperkirakan, tetapi untuk melakukannya harus terlebih dahulu memahami metode tinggi rendah dan analisis regresi pada poin kelima. Mengidentifikasi penggerak biaya adalah aspek kritis dalam mengelola biaya dan meningkatkan profitabilitas. Menjelaskan mengenai 3 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih penggerak biaya. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan contoh kasusnya, yaitu oleh perusahaan bernama Elegant Rugs, yang mana memiliki 2 cost driver atau penggerak biaya, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya tenaga mesin. Nah, cost driver atau penggerak biaya ini merupakan faktor yang memberi dampak pada perubahan tingkat biaya total. Untuk itu diperlukannya 3 kriteria ini. Yang pertama adalah masuk akal secara ekonomi. Nah, kedua cost driver tersebut secara ekonomi harus masuk akal. Namun, dalam lingkungan produksi yang canggih dan sangat otomatis di perusahaan Elegant Rugs tersebut, manajer yang akrab dengan operasi percaya bahwa biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung seperti mesin, biaya pemeliharaan cenderung lebih terkait erat dengan jumlah jam kerja mesin yang digunakan daripada jumlah jam kerja produksi langsung yang digunakan. Nah, selanjutnya pada slide ini terdapat 2 gambar. Nah, yang pertama yaitu merupakan tabel dari jumlah jam kerja mesin untuk periode 12 minggu terbaru oleh Elegant Rugs. Lalu pada gambar yang kedua menyajikan data mingguan oleh biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung di Elegant Rugs. Nah, memilih cost driver sebenarnya lebih sulit. Jadi, perusahaan tersebut pun mempertimbangkan lagi biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung di Elegant Rugs. Meskipun jumlah jam mesin dan jumlah jam kerja manufaktur langsung merupakan pendorong, biaya yang masuk akal dari biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung perusahaan, manajer tidak yakin mana yang merupakan pendorong yang lebih baik. Nah, bersama dengan data jumlah jam kerja manufaktur langsung untuk hal yang sama dengan jumlah jam kerja mesin yang digunakan daripada jumlah jam kerja produksi langsung yang digunakan. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu kesesuaian yang pas atau cocok. Nah, dengan membandingkan gambar 3 dan 4 yang nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya, perbedaan vertikal antara biaya aktual dan biaya prediksi jauh lebih kecil untuk regresi jam kerja mesin dibandingkan dengan regresi jam kerja manufaktur langsung. Oleh karena itu, jumlah jam mesin yang digunakan memiliki hubungan yang lebih kuat atau kesesuaian yang cocok dengan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Nah, pada slide ini menunjukkan 2 grafik
yaitu pada gambar 3 dan 4. Nah, untuk gambar yang ketiga ini menunjukkan grafik yang sesuai jika jumlah jam mesin adalah penggerak biaya atau cost driver. Lalu gambar 4 menunjukkan plot point data untuk jumlah jam kerja manufaktur langsung dan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Dan garis regresi yang paling sesuai dengan data. Nah, jadi disitulah jumlah jam mesin yang digunakan memiliki hubungan yang lebih kuat atau kesesuaian yang cocok dengan biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang ketiga, yaitu yang terakhir, signifikansi variabel independen. Sekali lagi, kita bandingkan gambar 3 dan 4 di slide sebelumnya. Nah, keduanya itu telah ditarik ke skala yang kira-kira sama. Garis regresi jam kerja mesin memiliki kemiringan yang curam relatif terhadap kemiringan garis regresi jam kerja manufaktur langsung. Nah, untuk sebaran pengamatan yang sama tentang garis atau kesesuaian yang baik, garis regresi yang datar atau sedikit miring menunjukkan hubungan yang lemah antara pemicu biaya dan biaya tersebut. Dalam contohnya, perubahan jam kerja manufaktur langsung tampaknya memiliki pengaruh kecil pada biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi, berdasarkan evaluasi ini, manajer Elegan Rux memilih jumlah jam mesin sebagai penggerak biaya dengan menggunakan fungsi biaya Y sama dengan 300,98 ditambah 10,31 per jam mesinnya dan dikali jumlah jam mesin yaitu 72, sehingga ditemukan hasilnya 1043,30 untuk memprediksi biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung di masa depan. Memilih penggerak biaya yang tepat untuk memperkirakan biaya jumlah biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung di masa depan sangatlah penting, karena salah memperkirakan fungsi biaya dapat mengarahkan manajemen pada keputusan yang salah dalam berbagai dimensi. Perusahaan ini berpikir untuk memperkenalkan karpet dengan gaya baru. Dari sudut pandang manufaktur, karpet tersebut mirip dengan karpet yang sudah diproduksi di masa lalu. Untuk lebih jelasnya ada di makalah ya rekan-rekan. Kesempatannya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya nonlinier, khususnya dari efek kurva belajar. Fungsi biaya tidak selalu linier, maksudnya fungsi biaya di sini grafik rentan tidak selalu garis lurus. Nah, fungsi biaya nonlinier ialah fungsi biaya yang dimana itu grafik total biaya tidak dalam keadaan garis lurus yang relevan jarak. Untuk melihat seperti apa fungsi biaya nonlinier, perhatikan contoh kurva berikut. Nah, kisaran yang relevan ditetapkan pada angka 2000 hingga 6500 papan seluncur salju. Tapi jika kita memperluas relevan jangkauan dari angka 0 hingga 8000 papan salju diproduksi, maka terbukti bahwa fungsi biaya pada rentang tersebut diwakili oleh garis yang tidak lurus. Selanjutnya, kurva belajar. Biaya nonlinier juga dihasilkan dari kurva pembelajaran, yaitu fungsi yang mengukur bagaimana jam kerja atau unit menurun, sedangkan unit produksi meningkat karena para pekerja belajar dan menjadi lebih baik dalam pekerjaannya atau dalam bekerja. Biasanya, manajer menggunakan kurva pembelajaran untuk memprediksi bagaimana jam kerja atau biaya tenaga kerja tersebut. Di sini kami menggunakan dua model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Nah, model ini di mana waktu rata-rata kumulatif itu menurun sebesar persentase konstan setiap kali jumlah kumulatif unit yang diproduksi berlipat ganda. Yang kedua, model pembelajaran satuan waktu tambahan, yaitu di mana waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit menurun dengan persentase konstan setiap kali jumlah kumulatif unit diproduksi ganda. Perhatikan contoh lain. Skala ekonomi memungkinkan biro iklan berproduksi menggandakan jumlah iklan dengan biaya kurang dari 2 kali lipat. Bahkan bahan langsung, biaya tidak selalu linier. Perhatikan pada panel A. Total biaya material meningkat seiring dengan peningkatan unit bahan yang dibeli. Namun, karena adanya diskon kuantitas, biaya tersebut
naik lebih lambat. Dan pada panel B menunjukkan hubungan antara unit produksi dan biaya penyiapan. Sedangkan pada panel C menunjukkan biaya meningkat dari satu kisaran ke kisaran berikutnya yang lebih tinggi. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mewaspadai masalah data yang dihadapi dalam memperkirakan biaya fungsi. Basis data yang ideal untuk memperkirakan fungsi biaya secara kuantitatif memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, basis data harus berisi observasi biaya yang diukur dengan andal oleh driver atau variabel independen dan biaya terkait atau variabel dependen. Jika terjadi kesalahan dalam mengukur biaya, dan cost driver akan menjadi masalah yang sangat serius. Kenapa? Karena mereka akan menghasilkan perkiraan yang tidak akurat dan dapat menjadi pengaruh cost driver terhadap biaya. Yang kedua, database harus mempertimbangkan nilai yang mencakup rentang yang luas untuk penggerak biaya. Beberapa nilai dari cost driver yang dikelompokkan secara erat sehingga manajer perlu mempertimbangkan secara teliti. Segmen yang terlalu kecil dari rentang relevan dapat mengurangi keakuratan perkiraan yang diperoleh. Akuntan manajemen biasanya tidak memiliki keuntungan dalam database yang memiliki dua karakteristik tersebut, karena biasanya beberapa data sering ditemukan masalah, dan langkah yang dapat dilakukan oleh manajer adalah bertanya tentang masalah tersebut dan menilai bagaimana data tersebut telah terselesaikan sebelum mengandalkan biaya yang dihasilkan dari data tersebut. Nah, ada 7, yaitu yang pertama, jangka waktu untuk mengukur variabel dependen tidak sesuai dengan periode untuk mengukur cost driver. Masalah ini sering muncul karena sebuah perusahaan tidak melakukan penyimpanan catatan akuntansi dengan basis akrual, pertimbangan fungsi biaya untuk transportasi perusahaan dengan biaya pelumas bensin sebagai variabel terkait dan jumlah truk sebagai cost driver. Misalnya, contohnya adalah pelumas dibeli secara sporadis dan disimpan untuk digunakan nanti. Jadi, catatan pelumas yang dibeli akan menunjukkan kecilnya biaya pelumas dalam beberapa bulan. Lalu, biaya pelumas besar dalam beberapa bulan. Catatan tersebut menyajikan gambar yang tidak akurat. Analisis tersebut harus menggunakan akuntansi akrual untuk mengukur biaya pelumas yang dikonsumsi agar sesuai. Yang kedua, biaya tetap diakumulasi seolah-olah bersifat variabel. Misalnya, biaya tersebut didepresiasi, asuransi, dan sewa dapat dialokasikan ke produk untuk menghitung biaya per unit output. Sangat berbahaya jika menganggap biaya ini sebagai variabel bukan sebagai biaya tetap. Biaya tersebut tampaknya bervariasi, akan tetapi biaya tersebut terkait dengan metode alokasi yang akan digunakan. Yang ketiga, data tidak tersedia untuk pengamatan atau tidak bisa diandalkan secara keseluruhan. Pengamatan biaya sering kali muncul karena belum dicatat atau diklasifikasikan dengan benar. Misalnya, biaya pemasaran perusahaan mungkin dikecilkan karena biaya kunjung perusahaan ke pelanggan yang mungkin salah dicatat. Sebagai biaya layanan pelanggan, pencatatan data secara manual daripada secara elektronik cenderung menghasilkan presentasi observasi hilang yang lebih tinggi. Kesalahan akan muncul ketika data penggerak biaya berasal dari luar sistem akuntansi internal. Keempat, nilai pengamatan ekstrim yang sering terjadi. Nilai-nilai yang akan muncul itu ada 3 nilai, yaitu yang pertama, kesalahan dalam pencatatan biaya, misalnya titik deksimal yang salah tempat. Yang kedua, titik non-representatif, misalnya dari periode di mana kerusakan mesin besar terjadi atau penundaan pengiriman material dari pemasok internasional membatasi produksi. Dan yang terakhir adalah pengamatan di luar kisaran yang relevan. Analisis harus menyesuaikan atau menghilangkan pengamatan yang tidak biasa sebelum memperkirakan hubungan biaya. Yang kelima, tidak ada hubungan yang homogen antara cost driver dan biaya individu item dalam kumpulan biaya variabel dependen. Hubungan homogen ada saat masing-masing aktivitas yang biayanya termasuk dalam variabel dependen memiliki pemicu biaya yang sama. Dalam kasus fungsi biaya tunggal dapat diperkirakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima
terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi yang keenam itu adalah hubungan antara cost driver dan cost tidak stasioner. Cost driver dan cost tidak stasioner itu terjadi karena hal yang mendasari hal tersebut menghasilkan pengamatan yang tidak stabil. Misalnya hubungan antara jam kerja mesin dengan biaya overhead produksi tidak mungkin stasioner karena data mencakup periode di mana teknologi tersebut diperkenalkan. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh ini adalah inflasi telah mempengaruhi biaya, penggerak biaya, ataupun keduanya. Untuk mempelajari apa penyebab dan akibat yang mendasari antara tingkat pemicu biaya dengan biaya, analis harus menghilangkan harga inflasi murni dari data dengan cara membagi setiap biaya dengan indeks harga pada tanggal yang telah terjadinya biaya. Sekian video presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.